Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri karena ciri kelaki-lakian itu harus mampu berdiri. Dr. Stepanos sudah pulang ya. Sebenarnya itu saya kenal lama, yang 5 tahun lalu ketika saya ada proyek di Waingapu. Dia masih dinas kesehatan di Waingapu. Hanya dia lupa-lupa, saya juga nanti lihat, oh ini saya tanya Dr. Stepanos dari sana. Oh ya betul. Tidak ada lebih jelek dari ini ya. Apa yang apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan NTT ini sebenarnya sudah bagus. Hanya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kebijakan tentang menghilangkan peran dukun. Itu harus bijak. Mestinya membuat suatu estimasi jangka waktu kapan baru 100% itu dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Bukan tiba-tiba dihilangkan semua peranan dukun. Karena apa? Karena kami lakukan di Takalar itu adalah bukan menghilangkan peranan dukun, tetapi side by side with TBE, traditional bad attendance. Dia dilarang melakukan persalinan, tetapi dia diberi peran, diberikan insentif kalau dia membawa ibu itu yang mau bersalin ke tempat pelayanan kesehatan, sehingga dukun itu tidak merasa bahwa dia digembosi atau dihilangkan atau mau dihabisi, tetapi dia peranannya tetap berperanan, bahkan membantu melayani. Karena penelitian saya itu dengan UNICEF membuktikan bahwa dengan memberi peranan dengan dukun itu malah justru membantu dari semua yang terpencil itu. Tidak mungkin oleh bidan dan pemberi pelayanan kesehatan itu bisa menggapai, tapi dukun bisa menggapai, dan pelayanan diberikan oleh dukun itu komprehensif. Sehingga jangan dihilangkan peranan, tetapi tidak untuk memberikan melayani persalinan, tetapi diberi insentif untuk membawa. Kemudian yang kedua adalah, kalau dilihat secara absolut sebenarnya masih banyak masalah yang di NTT. Dari 21 kabupaten itu ada 12 yang justru naik dia punya angka kematian, baik apakah itu angka kematian ibu maupun angka kematian bayinya. Sehingga kalau diklaim bahwa dia lebih bagus, itu juga secara absolut kan dari 1272 total 2011 menjadi 1350. Jadi bukan perbaikan kalau mau diambil total, sebenarnya makan peningkatan. Sehingga kebijakan ini sudah bagus, tetapi harus ada strategi. Bagaimana setiap daerah, misalnya Kota Kupang itu kan mungkin banyak yang meninggal karena dari daerah-daerah yang sebenarnya karena akomodasi dan transportasi sudah bagus, sehingga dibawa ke Kota Kupang ketika sudah mau meninggal. Nah, ini mesti diteliti sebenarnya mengapa seperti Kota Kupang justru meningkat angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi harus ada kebijakan tersendiri yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, memang ini mempertahankan itu jauh lebih susah daripada memelihara. Nah, memelihara inilah yang paling berat, apalagi kalau angka capaiannya itu sudah di atas 90%. Dan ini yang terjadi di Jogja, di DIY. Nah, DIY ini sebenarnya mestinya kita orang Indonesia itu adalah selalu puas. Kalau ada yang kita capai, kita orgasmus di situ. Ketika sudah orgasmus, ya nggak ada lagi usaha. Padahal kehidupan ini adalah selalu berubah. Nah,
petugas-petugas yang lama sudah terlatih itu kemungkinan sudah pensiun, sudah tidak bisa bekerja. Petugas baru lupa training, sama dengan HIV AIDS. Saya ini penyuluh HIV AIDS sudah 20 tahun. Ketika kita sudah tercapai puncaknya, sepertinya gas mesti berhenti. Padahal anak-anak ini tambah lama, tambah besar menggantikan peranan orang lain. Begitu juga mengenai petugas-petugas kesehatan, dokter-dokter, dan kemudian pengetahuan ibu, terutama pengetahuan ibu, calon ibu ini yang mungkin yang harus digembosi, sehingga tidak bisa kita hanya memakai metode lama untuk selalu menyatakan bisa mencapai lagi, karena berubah. Seperti communicable disease sudah menjadi NCD, non communicable disease. Nah, ini yang harus selalu dievaluasi, sehingga paradigma lama, yang indikator lama itu harus selalu dievaluasi supaya kita bisa tetap memelihara. Dan ini memang tantangan yang berat, karena daerah istimewa Jogja itu adalah indikator nasional. Kenapa indikator nasional? Karena semua daerahnya bisa tergapai, kemudian sebenarnya dari seluruh Indonesia dialah yang terbaik. Nah, itu masalahnya. Sehingga saya usulkan adalah harus ada reformasi penilaian, harus ada inovatif program sehingga itu tidak mandek. Yang terakhir adalah rumah sakit Ponek. Ini juga rumah sakit Ponek. Jangan satu kali dinilai rumah sakit Ponek, seterusnya harus ada evaluasi yang monitoring yang terus menerus, karena nanti dokternya kan mati, dokternya berhenti, susternya berhenti, bidangnya mati. Nah, pelatihan dilakukan itu apakah terus dilakukan seperti itu? Itu yang harus dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.